Hai, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Ayu. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabarnya nih malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di video kemarin kita udah sempat ngebahas tentang beberapa penjelasan basic forex, dan kali ini kita bakal lanjut pembahasannya. Dan yang pasti bukan aku yang bahas karena di penghujung telepon aku udah terhubung dengan narasumber kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi konsep videoku kali ini adalah podcast call di mana aku udah menghadirkan seorang narasumber untuk bisa berbagi ke kita semua yang pemula ini tentang forex dasar. Nah, kita langsung aja sapa nih. Selamat malam Pak Vio, gimana kabarnya nih malam hari ini? Sama seperti biasa yuk, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya yuk? Asungkaraku juga kabar baik nih malam hari ini Pak. Nah, di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas tentang forex itu apa, kemudian sesi market dan time frame. Video ketiga juga udah kita bahas pip dan poin. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas apa nih Pak? Nah, di pembahasan kali ini cukup penting bagi teman-teman para trader pemula ketahui yuk, yaitu jenis-jenis order dan cara memasang pending order. Ya, kata lain yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah cara open posisi atau cara eksekusi di market. Oke, udah mulai panas nih kayaknya. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke materinya ya Pak. Silahkan Pak Vio. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis order dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, kalau kita menggunakan platform MetaTrader, mau itu MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 untuk bertrading di market forex, di sini kita akan memiliki dua macam pilihan untuk melakukan order ya. Yang pertama itu adalah instant order dan yang kedua itu adalah pending order. Nah, di instant order itu adalah metode melakukan open posisi dengan cara instan, artinya ketika market sementara berjalan dan kita ingin melakukan open posisi apa itu sell atau buy, maka tinggal kita eksekusi aja langsung ya untuk melakukan open posisinya. Sedangkan untuk pending order ini ya, ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang limit order dan ada yang stop order. Nah, limit order artinya ya, misalnya di sini ada sell limit atau buy limit. Sebentar saya akan perlihatkan ya, di sini ada sell limit atau buy limit, atau di sini ada buy stop ataupun sell stop ya. Nah, kalau kita menggunakan metode order atau metode pilihan open posisi menggunakan limit order, atau apakah itu sell limit maupun buy limit, maka di sini kita jadi kita menunggu pergerakan candlestick itu retrace terlebih dahulu, kemudian kita melakukan open posisi. Saya kasih contoh misalnya di candlestick ini ya, misalnya kita akan berpikir setelah candlestick ini misalnya kita akan melakukan open posisi sell lagi. Namun ketika candlenya berpindah candle dari candle ini menjadi candle ini, di sini kita memasang misalnya sell limit karena kita berharap pergerakan candle sebelum ke bawah dia akan ke atas dulu mengambil retracement ya, jadi terjadi retracement terlebih dahulu ke atas. Kemudian kita memasang sell limit di sini, kemudian dia ketika tersentuh maka open posisi atau pendingan order kita itu terbuka, kemudian dia ke bawah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk sell limit itu atau buy limit itu kita menunggu retrace terlebih dahulu dari pergerakan candlestick, kemudian ketika menyentuh barulah terbuka pendingan order atau open posisinya kita ya, yaitu yang untuk limit order. Sedangkan untuk stop order di situ kita berharap ya, stop order itu kita berharap candlestick akan terus bergerak ke sesuai dengan arah candlesticknya ya. Misalnya di sini ketika kita ingin mengeksekusi dan melakukan open posisi sell misalnya, dan sudah terjadi misalnya sudah bergerak ke bawah seperti ini, kita bisa memasang stop order di bagian bawah candlestick. Jadi ketika dia menyentuh open posisi atau stop ordernya kita, maka open posisi itu akan terbuka dan
pergerakan candlestick pun terus ke bawah ya, dan artinya ya, yang artinya di mana stop order ini kita berharap open posisi kita itu ataupun pergerakan candlestick itu langsung terjadi penerusan ya, jadi tidak ada retracement terlebih dahulu tapi langsung terjadi penerusan. Nah, di sini saya akan perlihatkan di market untuk fitur-fitur open posisinya ya, ataupun metode open posisinya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika membuka aplikasi MetaTrader ada tanda plus di sini ya, sebelah kanan atas. Ini adalah opsi untuk yang kita fitur yang kita tekan ketika ingin melakukan open posisi. Saya kasih contoh, di sini saya tekan. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini di sebelah atas inilah pilihan, fitur pilihan untuk melakukan open posisi secara instan ya, ataukah instant order, ataukah kita mau memilih untuk melakukan pending order ya. Di situ ada pilihannya. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah jumlah lot yang akan kita gunakan. Di sebelah kanan ini adalah untuk nilai take profit kita bisa atur, dan di sebelah kiri ini adalah nilai stop loss ya, yang kita bisa atur sesuai dengan analisa kita dan target yang ingin kita capai ya, seperti itu. Nah, ini untuk eksekusi atau instant order kita tidak perlu mengganti pilihan di sini, kita langsung aja memilih eksekusi instan, kemudian langsung melakukan open posisi. Saya kasih contoh, misalnya ketika saya ingin langsung eksekusi instan menggunakan satu lot ya, dan saya open buy misalnya secara instan, saya tinggal langsung menekan eksekusi instan ini, kemudian saya melakukan open buy ya, seperti ini. Nah, jadi dia akan terbuka. Nah, seperti ini ya, jadi tanpa ini sudah open posisinya sudah langsung terbuka ya, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin ini untuk instant order ya, saya akan perlihatkan yang pending order. Kita sama tadi ya, jadi kita menekan tanda plus sebelah kanan atas. Kemudian untuk fiturnya kita bisa memilih di sini, menekan eksekusi instan ini. Di sini ada pilihan, teman-teman bisa lihat ada sell limit, buy limit, dan sell stop, buy stop ya. Untuk yang di belakangnya ada kata limit, ini adalah jenis limit order, dan yang di belakangnya ada kata stop, ini adalah stop order. Seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaannya limit order kita tunggu dari pergerakan atau retrace dari pergerakan candlestick ya. Nah, misalnya saya akan melakukan buy limit. Ketika saya ingin melakukan buy limit, maka saya berharap pergerakan candlestick itu bergerak ke bawah terlebih dahulu, kemudian menyentuh open posisi buy limitnya saya, kemudian dia kembali ke atas, bergerak ke atas. Saya kasih contoh, misalnya saya berharap pergerakan candlestick ini ya, misalnya dia akan ke bawah dulu, kemudian setelah ke bawah dia akan langsung ke atas misalnya, dan saya mengambil misalnya 50 poin daripada nilai atau pergerakan yang sementara terbentuk di sini ya. Jadi misalnya di sini saya akan memasang buy limit, kemudian nilai pergerakannya saya ubah di sini ya. Jadi saya turunkan sebesar 100 poin, misalnya di nilai 200. Kemudian saya di sini memilih tempatkan ya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini di buy limit ini belum terbuka ya, teman-teman bisa lihat ini belum terbuka. Nanti dia terbuka ketika garis garis grafiknya itu menyentuh daripada nilai yang kita sudah tentukan. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya. Jadi akan muncul, dan ini belum terbuka ya teman-teman. Dia akan terbuka ketika garis geraknya ini sudah menyentuh dari pending order atau buy limit yang kita pasang ya, seperti itu. Nah, ketika dia menyentuh, maka harapannya kita ya pergerakan setelah itu akan bergerak ke atas ya, seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita gunakan sell limit. Di sini pilihannya kita memilih sell limit ya, maka misalnya kita menentukan lebih tinggi gerakannya ya, misalnya kita memasang di nilai 500. Nah, kita tempatkan di sini akan muncul sama ya tampilannya, dan belum terbuka. Nah, dan posisi sell limit itu berada di atas seperti ini ya. Jadi harapannya kita pergerakan candlestick bergerak ke atas terlebih dahulu, kemudian dia turun melanjutkan dari pergerakan sebelumnya ya. Jadi dia naik dulu, kemudian dia turun untuk melanjutkan pergerakan sebelumnya, seperti itu.
Oke ya, jadi itu untuk buy limit dan sell limit. Dan untuk pending order saya akan jelaskan di video berikut. Untuk yang stop order saya akan jelaskan di video berikutnya, dan saya akan menjelaskan fungsi dari pending order itu sebenarnya seperti apa. Oke teman-teman ya, semoga paham dengan video ini. Terima kasih banyak. Saya akan lanjut di materi di video berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis order dan bagaimana cara memasang limit order. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang nanya, kalau tadi ada instant order, kemudian ada pending order, jadi sebaiknya kita gunakan yang mana nih Pak? Atau pengalaman Bapak deh, Bapak biasanya menggunakan yang mana? Menarik nih pertanyaannya. Jadi untuk open posisi itu saya gunakan keduanya. Kadang gunakan instant order dan kadang gunakan pending order yuk. Tergantung kebutuhan saya di saat trading. Contoh misalnya, untuk menghindari floating minus yang besar, saya terkadang menggunakan pending order berupa limit order. Bisa buy limit ataukah sell limit. Nah, gitu yuk. Mungkin udah cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Sebisa mungkin pasti aku bantu jawab. Atau nanti kita buatkan video aja kalau emang penjelasannya rada panjang. Oke, makasih Pak Vio atas waktunya. Jadi mungkin cukup sekian aja bincang-bincang kita di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan baru, dan semoga ada informasi yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian nggak suka dengan videonya, silahkan skip tanpa meninggalkan komentar negatif. Oke, see you in the next video. Bye-bye.